Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauritania, NIM 196500036. Di sini akan menjelaskan listing program dari tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Oke, pertama di sini ada import Java array dan import Java scanner, di mana import array ini berfungsi untuk mencari nilai max dari array dan import scanner di sini untuk menginput data. Pertama, kita buat kelas dengan judul tugas UAS. Kemudian ada VSVM atau method main. Ada system out println, di mana ini untuk mencetak tugas 6 UAS, nama Mauritania, dan NIM 196500036. Di sini untuk mencetak spasi, di sini untuk mencetak judul input data sama dengan, nah di sini ada kita deklarasikan variable scanner dengan s sama dengan new scanner system.in. Kemudian kita deklarasikan string input itu sama dengan s.nextLine, di mana ini baris untuk input data dengan scanner. Selanjutnya ada string array data itu sama dengan input.split, di mana ini untuk membagi data sesuai dengan rumus yang telah dimasukkan. Di sini ada integer array sama dengan new integer data.length atau panjangnya data. Kemudian ada pulangan for, di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari array.length, i increment. Array i itu sama dengan integer.parseIn data i. Ini baris untuk mengkonversi huruf ke angka. Di sini ada integer jt sama dengan array.length. Kemudian ada string cut, di mana jika jt modulo 2 sama dengan 0, maka keterangannya adalah genap. Jika tidak, keterangannya akan ganjil. Next, untuk menentukan jumlah data. Di sini ada sistem out println untuk mencetak judul jumlah data, dan untuk menampilkan hasil, ini sama dengan jt ditambah dengan keterangan dalam kurung, itu keterangan jumlah data genap atau ganjil. Selanjutnya untuk menentukan sigma, pertama kita inisialisasi integer sigma itu sama dengan 0, dan kita cetak judul sigma data sama dengan ada perulangan for, di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari jt, i increment, sigma ditambah array i akan mencetak hasil dari sigma tersebut. Selanjutnya untuk menentukan main, di sini ada double main sama dengan double sigma bagi jt, kemudian dia mencetak judul main dan mencetak hasil dari main tersebut. Selanjutnya untuk menentukan sorting, pertama kita cetak dulu judul sorting dan data awal, ada perulangan for, di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari jt, i increment, akan mencetak data. Kemudian ini array.sort untuk men-sorting array. Kemudian mencetak data sorted, ada perulangan for lagi, di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari jt, increment, dia akan mencetak data yang telah diurutkan. Selanjutnya untuk menentukan median, di sini kita cetak judul median, inisialisasi double median itu sama dengan 0, deklarasi integer tengah sama dengan jt dibagi 2. Jika jt modulo 2 sama dengan 0, maka mediannya sama dengan double array tengah atau data tengah itu ditambah data tengah kurang 1 dibagi 2. Jadi akan mencetak hasilnya. Jika tidak, median sama dengan double array tengah. Langsung ke nilai tengahnya. Selanjutnya, untuk menentukan modus, kita cetak judul modus, kemudian data sorted,
ada perulangan for di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari jt, i increment, maka akan mencetak hasil. Selanjutnya sini ada sistem operand untuk mencetak tabel frekuensi. Ini untuk mengecek apakah ada data yang sama. Di baris selanjutnya ada integer ref sama dengan new integer jt. Ada perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari jt, i increment, maka integer count itu sama dengan 0, integer elemen sama dengan array i, dan ada perulangan for di mana integer j sama dengan i, j kurang dari jt, j increment. Jika array j sama dengan elemen atau equals elemen, dia akan count increment. Selanjutnya ada frag i sama dengan count, maka dia akan mencetak count. Di sini ada count sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada integer max sama dengan 0. Ada perulangan for di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari jt increment. Jika frekuensi i lebih dari nilai maksimum, maka nilai maksimum tersebut sama dengan frekuensi i. Selanjutnya mencetak frekuensi tertinggi ditambah nilai max-nya itu tadi. Untuk mencari status modus, pertama kita deklarasi string status itu sama dengan jika nilai maksimum itu sama dengan 1, maka statusnya tidak ada modus. Jika tidak, pertama kita inisialisasi integer count itu sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan perulangan for di mana integer i sama dengan 0, i kurang dari jt, i increment. Jika nilai maksimum sama dengan frekuensi i, maka dia akan count increment. Kemudian akan mencetak data modus ditambah dengan array i. Jika count sama dengan 1, maka statusnya modus. Jika tidak, jika count bernilai 2 akan bimodus. Jika count bernilai lebih dari 2, dia akan multimodus. Selanjutnya dia akan mencetak status modus sama dengan status. Oke, langsung aja kita jalankan programnya. Di sini saya sudah menyiapkan data. Data pertama. Nah, input data, jumlah data 5, ganjil benar. Sigma data 1 ditambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 7 itu 24 benar. Meannya 24 dibagi 5 itu sama dengan 4,8. Sorting awal, data awalnya 15837. Data sortednya 13578. Mediannya 5. Karena dia data ganjil, maka langsung diambil dari data tengahnya, yaitu 5. Modusnya, data sortednya 13578, tabel frekuensinya 1, karena tidak ada yang sama, maka frekuensi tertingginya 1, status modus tidak ada modus. Oke, kita next ke data yang kedua. Jumlah data 6, genap, sigma data 31, mean 51,1666667. Sorting data awal, data sorted, mediannya 7 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 5,5. Modus data sortednya 1247789, data frekuensinya 1, frekuensi tertinggi 1, status modus tidak ada modus karena tidak ada yang sama. Selanjutnya kita next ke data selanjutnya. Jumlah data 5, ganjil, sigma data 132, mean 24,6, sorting data awal, sorting data yang telah terurut, data sorted, kemudian mediannya adalah 22, modus
tabel frekuensi 12111 karena ada nilai yang sama. Frekuensi tertingginya 2, data modus itu 22, dan status modus adalah modus. Oke, next. Jumlah data 6, genap, sigma data 209, mean 34,833336, sorting data awal, data sorted, median 44 ditambah 33 dibagi 2 itu sama dengan 38,5, modus, data sorted, tabel frekuensi, frekuensi tertingginya 2, data modus 44, status modus, modus. Selanjutnya, input data, jumlah data 5, ganjil, sigma data 116, mean 23,2, sorting data awal, data sorted, mediannya 23, modus, data yang telah diurutkan, tabel frekuensi, frekuensi tertinggi 2, data modus itu ada 2, yaitu 23 dan 24, maka status modus adalah bimodus. Selanjutnya, jumlah data 6, genap, sigma data 148, mean 48 dibagi 6 itu sama dengan 24,66668, sorting data awal, data yang telah diurutkan, mean 26 ditambah 25 dibagi 2 itu sama dengan 25,5, modus, data yang telah diurutkan, tabel frekuensi 211211, frekuensi tertingginya adalah 2, data modus ada 2 yaitu 22 dan 26 dengan status modus bimodus. Next. Input data, jumlah data ada 7, ganjil, sigma data 241, mean 241 dibagi 7 itu sama dengan 34,4285 dan seterusnya. Sorting, data awal, data yang telah diurutkan, meannya adalah 34, modus, data yang telah diurutkan, tabel frekuensi 212121, frekuensi tertinggi adalah 2, di sini data modusnya ada 3, yaitu 33, 34, dan 36, dan status modus adalah multimodus. Next. Input data, jumlah data ada 10, genap, sigma data 341, mean 341 dibagi 10 itu sama dengan 34,1, sorting data awal, data yang telah diurutkan, median 35 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 34,5, modus, data yang telah terurut, tabel frekuensi 11211121211, frekuensi tertinggi adalah 2, dengan data modus ada 3 yaitu 33, 35, dan 36, dengan status modus adalah multimodus. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.